Nah, melihat yang seperti ini ya, semakin jelas menunjukkan bahwa Amin Rais dan Partai Umat ini benar-benar telah menjadi bebek lumpuh. Artinya apa? Artinya Amin Rais ini tidak sanggup lagi berbuat apa-apa. Bahkan untuk membiayai pengacara pun, dia harus mengemis dengan cara menggalang donasi. Untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel, maka tentu Partai Umat memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, kami menghimbau semua sahabat, pengurus, kader dan simpatisan Partai Umat di mana saja berada, mari bersama kita galang dana untuk menyelamatkan Partai Umat. Ya, jumpa lagi di konten saya. Lama sudah saya tidak mendengar berita tentang Amin Rais setelah sebelumnya beliau ini sempat sibuk pamer soal ijazah. Dan kemarin tiba-tiba muncul lagi berita soal Amin Rais yang ternyata dia ini ngamuk-ngamuk karena partainya ini terancam tidak lolos jadi peserta pemilu di 2024. Kasihan sekali Amin Rais ini. Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual saja sudah berasa seakan-akan dunia ini mau kiamat. Saya perhatikan videonya, banyak sekali tuduhan dan framing yang menurut saya sudah sangat-sangat kebablasan. Ya, menurutnya tidak lolosnya Partai Umat tersebut lantaran ada campur tangan dari pihak rezim. Lagi-lagi semua ini salah rezim. Pokoknya apapun yang tidak sepaham dan sepemikiran dengan Amin Rais, maka pasti yang disalahkan itu adalah rezim. Jadi menurut Amin Rais, kalau rezim sekarang ini tidak senang dengan sebuah kelompok, maka kelompok tersebut akan ditenggelamkan, akan dibasmi, dan lain-lain. Begitu menurutnya. Bahkan lebih lanjut lagi mengenai tidak lolosnya Partai Umat, Amin Rais ini blak-blakan menyoroti beberapa partai baru yang ikut verifikasi faktual dan berhasil lolos ikut pemilu di 2024. Ya, misalnya Partai Garuda dan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Ya, jujur saja ya, saya tidak tahu kenapa ya Amin Rais ini sepertinya benci sekali sama rezim Jokowi ini. Bahkan saking bencinya ya, dia ini pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden bebek lumpuh, coba. Ngeri sekali kan? Nah, melihat semua yang terjadi belakangan ini, publik jadi bisa menilai ternyata yang menjadi bebek lumpuh saat ini adalah Amin Rais dan partainya sendiri. Nah, tapi biar tidak dibilang fitnah, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan video ketika Amin Rais menyebut bahwasannya Jokowi akan menjadi bebek lumpuh. Nah, berikut cuplikan videonya. Saya mau bilang kasar nggak jadi ya. Ini presiden nggak bener ya. Membiarkan partai politik dipecah-pecah, ulama dipecah-pecah, bahkan seluruhnya berbagai ormas agama juga mau dipecah. Karena itu adalah bismillahirrahmanirrahim, saudaraku. Kita insya Allah 17 April tahun ini ya, kira-kira maghrib sudah bisa syukuran ya, karena sudah tenang ya. Kemudian insya Allah juga ini presiden baru dilantik 20 Oktober. Nah, dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Limcat Presiden, Presiden Bebek Lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Hanya rutin boleh ya. Nggak boleh lantas membuat yang macam-macam karena dia sudah lumpuh, sudah pasti kalah ya. Kalau nekat nanti malah bahaya. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali kan statement dari Amin Rais ini. Dalam videonya tadi, kita bisa melihat seakan-akan ya, dia ini sudah yakin sekali bahwasannya Prabowo akan menjadi presiden. Dan dia pun dengan percaya diri mengatakan bahwa Jokowi akan menjadi bebek lumpuh. Memang luar biasa sekali Amin Rais ini. Ya, tapi apapun statement dari Amin Rais, ternyata Tuhan telah berkehendak lain. Bahwa yang menjadi bebek lumpuh saat ini bukanlah Jokowi, melainkan Amin Rais itu sendiri.
Bahkan kalau menurut saya, Amin Rais bukan hanya sedang menjadi bebek lumpuh, namun dia ini juga telah menjadi gelandangan politik. Kasihan sekali kan? Ya, mungkinkah ini adalah bagian dari apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Gus Dur? Ya, tentu hanya Tuhanlah yang tahu. Karena sebelumnya ya, Gus Dur ini kan pernah mengatakan, preman-preman itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidup. Ya, hal tersebut pernah disampaikan oleh Gus Dur tidak lama setelah Amin Rais ini menggelar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menggulingkan Gus Dur dari jabatan kursi Presiden RI. Dan tidak lama kemudian, Gus Dur pun lengser dari jabatan presiden atau tepatnya ini pada tanggal 23 Juli 2001. Bahkan saat itu ya dikabarkan ada ratusan ribu santri yang siap untuk mati demi membentengi Gus Dur. Namun tahu nggak apa yang disampaikan oleh Gus Dur pada saat itu? Beliau ini justru menahan ratusan ribu orang yang ingin berangkat ke Jakarta. Beliau ini tidak ingin ada kerusuhan dan pertumpahan darah oleh sesama anak bangsa. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa Gus Dur adalah sosok negarawan yang sangat cinta terhadap Indonesia daripada jabatannya. Jadi pertanyaannya, mungkinkah tidak lolosnya Partai Umat ini merupakan bagian dari karma atas perlakuan dari Amin Rais? Kan itu pertanyaannya. Ya, kalau bicara soal partai yang tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, selain Partai Umat, ternyata ada 16 partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi faktual. Jadi banyak sekali partai yang tidak lolos, bukan hanya Partai Umat, partainya Amin Rais. Ya, misalnya Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Kemudian ada juga Partai Persatuan Bangsa atau PPB. Kemudian Partai Kedaulatan Rakyat atau PKR. Bahkan Partai Pelita milik Din Samsudin juga tidak lolos verifikasi, coba. Nah, namun demikian ya, ada beberapa partai baru yang lolos verifikasi. Misalnya Partai Buruh, kemudian Partai Gelora, kemudian ada juga Partai Garuda, dan yang terakhir adalah Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Nah, jadi total ini ada 17 partai politik yang sementara ini lolos alias bisa mengikuti pemilu di 2024 nanti. Ya, walaupun sudah ada sebanyak 17 partai politik yang diumumkan lolos verifikasi oleh KPU, namun mereka yang tidak lolos masih bisa mengajukan gugatan ke pihak Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Dan hal itulah yang sedang ditempuh oleh Partai Umat saat ini. Bahkan mereka juga telah menggalang dana untuk membayar 30 pengacara, coba. Luar biasa sekali kan. Jujur saja ya, melihat yang seperti ini, saya kok jadi curiga ya. Apa jangan-jangan ini adalah taktik untuk mendapatkan pemasukan? Ya siapa tahu kan, benar gak? Karena kalau dihitung, untuk membayar 30 pengacara, tentunya itu butuh biaya yang sangat besar. Lagian ya, masa mengajukan gugatan saja sampai harus 30 pengacara, coba. Nah, melihat yang seperti ini ya, semakin jelas menunjukkan bahwa Amin Rais dan Partai Umat ini benar-benar telah menjadi bebek lumpuh. Artinya apa? Artinya Amin Rais ini tidak sanggup lagi berbuat apa-apa. Bahkan untuk membiayai pengacara pun, dia harus mengemis dengan cara menggalang donasi. Dan seperti biasa, dalam aksi penggalangan donasi tersebut ya, lagi-lagi Amin Rais pun membawa-bawa nama Tuhan, coba. Parah sekali kan. Jadi dalam akun Twitternya ya, dia ini menyebut, mari kita menyelamatkan Partai Umat, selamatkan Indonesia. Ini saatnya kita buktikan bahwa kita umat akan kuat jika bersatu dan siap untuk berjuang di jalan Allah. Begitu katanya. Ya, tapi itulah fakta yang terjadi saat ini. Semenjak Amin Rais keluar dari Partai Amanat Nasional atau PAN, dia memang sering kali bisa dibilang salah jalan. Ya, misalnya ketika Amin Rais ini percaya soal penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait. Parah sekali kan? Ya, padahal semua berita soal penganiayaan itu adalah bohong alias hoax. Bahkan anak Amin Rais juga ikut menyebarkan fitnah terkait dengan berita hoax penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait.
Coba bayangkan saja, parah sekali kan? Nah, mulai dari bapak hingga anaknya, semuanya ini ikut termakan hoax coba. Nah, ini kan parah sekali. Dan asal tahu saja, berita soal penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tersebut awalnya diduga memang sengaja untuk menyerang Presiden Jokowi. Nah, tapi untungnya semua kebohongan tersebut ini pun lagi-lagi terbongkar. Jadi terbongkarnya kebohongan Ratna Sarumpait tersebut berawal dari kecurigaan Dr. Tompi. Nah, dari situlah kemudian pihak kepolisian bisa mengungkap ternyata muka lebam yang dialami oleh Ratna Sarumpait tersebut bukanlah akibat dikeroyok oleh sekelompok orang, melainkan itu adalah bekas dari operasi plastik. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Amin Rais. Sudahlah, jangan terlalu ambisi untuk berkuasa. Nanti Tuhan tidak suka. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.